Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali Abah Ali, Abah Jatmiko juga hadir di tengah-tengah ruang dengar Sobat Fok. Tentunya kita berdiskusi ataupun kita ngobrol yang harapan kita, obrolan kita nanti ada manfaat yang akan diambil oleh Sobat Fok yang memang tetap setia bersama kami. Sudah hadir Abah Jatmiko. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Mau ini yang ke yang diharapkan oleh setiap orang itu kan sehat, ya kan? Orang sehat bisa melakukan apapun. Nah, tapi orang sakit inginnya sehat. Ya. Iya enggak? Apa? Iya toh? Kalau pada saat kita sakit itu ditawarin kamu ingin sehat atau ingin duit? Pasti ingin sehat kan. Nah, kalau itu pilihan yang harus kita pilih, maka kita harus selalu mensyukuri kesehatan yang kita miliki, karena kesehatan ini juga perlu kita pelihara ya, kita antisipasi jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka jangan lupa ya Sahabat Fok, sediakan selalu minyak kutus-kutus ya. Iya, sediakan selalu minyak kutus-kutus di rumah Anda. Insya Allah nanti bisa mengantisipasi keluhan kesehatan apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Baik, Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pekan ini atau pada Jumat ini kita akan meneruskan pembahasan yang pernah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya, karena memang ini sangat menarik dan juga mungkin sangat sensitif ya terkait dengan kondisi saat ini ya, pada yaumul akhir atau pada hari akhirat nanti, yaitu ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah secara langsung. Coba bayangkan, ingin gak kita mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan ya, kecuali ada 7 golongan ini. 7 golongan ini memang harapan kita semua. Kita salah satu aja deh ya. Kita salah satu aja masuk di golongan. Gak mungkin semuanya kita akan masuk kategori 7 golongan itu ya. Kemarin sudah kita diskusikan, yaitu terkait dengan pemimpin yang adil ya. Yang kita tahu saat ini banyak khususnya di negara kita ya akan mengalami ataupun melakukan satu demokrasi yang di sini adalah merupakan proses penggantian ataupun proses regenerasi terkait dengan kepemimpinan nasional. Ya tentunya ini pesan juga buat teman-teman Sobat Fox sekalian yang memang punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin ya, baik pemimpin di tingkat daerah, pemimpin di tingkat wilayah, syukur-syukur pemimpin di tingkat pusat ya. Dalam hal ini pemimpin itu tidak hanya presiden loh ya, wakil rakyat itu juga pemimpin. Kemudian jabatan-jabatan tertentu yang ada di birokrasi itu juga pemimpin. Makanya ini perlu kita mawas diri, perlu kita mengantisipasi kira-kira kita masuk golongan mana sih. Monggo Abah Jatmiko, kebablasan nanti saya. Iya Pak. Jadi yang kemarin kan kita sudah merembuk masalah masalah pemimpin yang adil. Ternyata luar biasa ya Pak ya. Betul, kalau kita uncai ngeri banget. Tapi ya tetap kita tetap kalau merasa menjadi orang baik ya tetap berani maju. Karena kalau orang baik yang menguasai negara ini ya berarti baik negara ini. Tapi kalau orang-orang baiknya bisu nggak mau maju ya nanti berarti menyerahkan pemerintahan kepada orang-orang yang buruk. Betul. Sehingga negara ini menjadi buruk karena apa?
Karena orang-orang baiknya udah nggak mau berjuang. Nah ini hati-hati. Kemudian yang kedua pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah, ya kan? Wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang apapun alasannya, sebetulnya negara ini kan tergantung kepada pemudanya, Pak. Kalau pemudanya baik ya negara ini akan baik, kalau pemudanya buruk ya negara ini akan buruk, karena mereka lah potensi. Kalau yang tua-tua begini kan sudah selesai, Pak. Mau apa, suruh perang ya udah nggak bisa, ya Pak. Suruh mikir ya sudah nggak bisa, ya pikirannya sudah hanya mau mendekatkan kematian dan lain sebagainya. Maka salah satu yang luar biasa ini adalah pemuda yang betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pemuda yang hatinya, atau rojulun, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, ini memang harusnya ya sulit ya tidak sulit, tapi memang lingkungan yang penting, Bah. Kalau bapak ibunya sudah mendidik anaknya, bapaknya jamaah di masjid, ya insya Allah anak-anaknya akan mudah untuk sholat di masjid. Kata Abdullah radhiyallahu anhu, siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak menjadi seorang yang sempurna, ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafid ala haula'i sholawati, maka sebaiknya dia menjaga sholat berjamaah di masjid ketika mendengar azan. Karena Allah telah mengukuhkan hukum-hukum agama kepada nabinya, di antaranya ialah sholat berjamaah itu. Jadi Nabi saja kan nggak pernah sholat di rumah, Bah. Ya toh, nggak pernah sholat di rumah kecuali dia udzur misalkan. Andai kata Anda sholat sendirian di rumah Anda, tidak datang ke masjid seperti halnya orang yang tidak datang itu, berarti Anda meninggalkan sunnah Nabi. Nah, ini kata Abdullah. Jadi kalau Anda sholat sendirian di rumah, berarti Anda meninggalkan sunnah Nabi. Apabila Anda meninggalkan sunnah Nabi, berarti ada kemungkinan Anda menjadi sesat jalannya. Siapa yang berwudu dan sebaik-baiknya kemudian dia pergi ke salah satu masjid, maka dituliskan Allah baginya untuk setiap langkah yang dilangkahkannya pahala satu kebajikan, dan diangkatnya 1 derajat serta dihapus daripadanya dosa kejahatan. Ya tabah, itu wa yarfa'uhu biha darajatan wa yuhattu anhu biha sayyi'ah. Kaki kanan itu menaikkan 1 derajat, kaki kiri menghapus dosa-dosa. Ini ada cerita, Pak. Dulu ada seorang sahabat yang jauh sekali, kemudian dia ke masjid, kemudian ada sahabat lain yang mengatakan, apa enggak sebaiknya engkau menaikkan unta atau menaiki unta untuk ke masjid itu. Terus dia mengatakan, sesungguhnya pahala berjalan kaki itu lebih afdol daripada menaiki unta. Nah, ini kan ada satu sahabat itu, Pak, namanya sahabat Sa'ban kalau nggak keliru. Dia itu selalu di pojok itu. Nah, begitu Rasulullah itu sholat, menengok kanan kiri, nggak dilihat sahabat ini. Kemudian dia tanya, kemana Sa'ban? Mungkin terlambat, rumahnya kan jauh sekali. Nah, oke, kalau begitu kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Ini Abah belum datang ini. Harusnya imam itu nengok itu lihat orang, Bang. Nggak cuma nengok aja, nengok ke sana kemari nggak lihat orang, ya kan? Sudah nengok ke sana kemari kok kayaknya langsung Allahu Akbar. Itu nengoknya kenapa? Kalau Rasulullah kan nengoknya
begitu betul-betul ditunggu memperhatikan jamaahnya. betul-betul ditunggu sebentar. Masih jauh, Pak? Nah, sebentar lagi. Oh, Jadi ya. biarkan itu lewat dulu. Oke, apa kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Ya, tetaplah bersama kami Fok Radio Jogja, Abah dan Abah. Abah dan Abah. Kembali bersama kami Fok Radio Jogja, Abah dan Abah. Abah Jatmiko tadi mengganggu ya, ada yang lewat. Ya, siap. Terus Jadi terkait dengan apa namanya tadi ya Rasulullah sahabat ya. Monggo Abah dilanjut. kemudian akhirnya sholat subuh, setelah sholat subuh, kemudian setelah salam Rasulullah kemudian berkata, di mana Sa'ban? Tidak tahu ya Rasulullah. Adakah dari kamu orang yang tahu rumahnya? Kemudian, oh saya tahu ya Rasulullah. Kalau begitu mari kita ke sana. Ternyata jauh, Pak. Ternyata jauh sekali. Kemudian sampai sana disambut istrinya sambil menangis. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Sesungguhnya suamiku telah meninggal. Innalillahi. Berarti rasubuhan meninggal, Pak. Kalau kita tengok ora tahu subuhan ini turu. Kalau sahabat kan ditengok bedanya rasubuhan. sahabat dengan Rasubuhan berarti meninggal. Nah, kemudian ditanya, tapi ada peristiwa yang unik ya Rasulullah. Kenapa? Tadi saat mau meninggal itu dia teriak-teriak. Teriaknya itu bukan teriak kesakitan, enggak, tapi dalam bahasanya kurang jauh. Padahal perjalanannya udah luar biasa ini jauhnya. Beberapa kilo kan begitu. Terus kemana? Terus apalagi dia mengatakan, kenapa enggak yang baru? Terus kemudian teriakan yang ketiga, kenapa enggak semua? Terus Rasulullah diem. Terus akhirnya mungkin ada petunjuk dari ilham dari langit. Terus kemudian Rasulullah mengatakan, ketika Sa'ban tadi mengatakan kurang jauh, karena dia melihat pahalanya kaki kanan dan kaki kirinya jauhnya menempuh ke masjid. Diperlihatkan pahalanya. Wah, padahal Sa'ban ini sudah jauh sekali ya, 3 kilo, 4 kilo. Tapi ternyata kurang jauh. Wah, ini kan berarti luar biasa. Jadi kalau ada alasan orang-orang yang jauh terus kemudian tidak jamaah ke masjid, ini kan lucu, Pak. Kalau melihat cerita ini, mereka mengaji, ternyata pahala berjalan jauh itu luar biasa. Nah, kemudian ketika dikatakan tadi, terus dia bilang apa? Kenapa tidak semua? Jadi sama Sa'ban ini diperlihatkan pahalanya saat itu ada pengemis, Bang. Ada pengemis. Kemudian di situ dia punya roti dua. Tapi sebetulnya kan kalau dia punya kan berarti ya sudah makan, sudah kenyang kan gitu. Betul. Kemudian dikasihkan 1 gitu. Terus dia mengatakan pahalanya ternyata luar biasa. Kenapa tidak aku berikan keduanya saja? Kan aku di rumah masih punya, mungkin dia kelaparan dan lain sebagainya. Kenapa 1? Kenapa tidak semuanya? Nah, ternyata sedekah itu ketika diperlihatkan pahalanya, kita akan menyesal, Pak, karena kita selama ini kan menghitung-hitung sedekah kita, Pak. Dan kecenderungan sedekah yang kita lakukan itu sesuatu yang sudah nggak berguna buat kita. Ini kebanyakan menghitungnya seperti itu. Kata Quran kan kulil afwa, sesuatu yang sudah lebih darimu. Itu pun kadang-kadang kita eman-eman Bapak dan lain sebagainya. Karena mikirnya untuk nanti kan itu, untuk kehidupan nanti. Hati-hati, ada hadis yang mengatakan ketika seseorang itu sudah mau sedekah, niatnya sedekah ikhlas, maka setan itu akan lari kemudian menutupi dengan 70 pintu supaya tidak sedekah. Nah,
ada seorang apa itu cerita, saya sedikit ya termotivasi, bukan termotivasi tapi sedikit lucu lah. Seseorang itu mau sodako dan lain sebagainya. Kalau begitu aku mau sodako, aku mau pulang, aku ambil harta sebagian, maka akan aku sedekahkan itu. Terus sahabatnya lain mengatakan, hati-hati loh, setan itu kalau ada orang yang mengatakan mau sedekah, dia akan lari kemudian menutupi dengan 70 pintu supaya orang itu nggak sedekah. Coba kalau kita mau sedekah 100.000 bah, ada waktu saja, sebentar aja, 1 menit gitu, kita pulang. Nanti kan pasti eman-eman ya 100 ya. Ya 50 lah. Begitu 50 agak lama sedikit. Nanti dia ternyata orang punya ya. Kenapa harus 50? Ya 20 lah. Itu pasti, Pak. Ya. Karena memang setan itu begitu ada orang mau sedekah luar biasa. Nah, ini dia mengatakan, hati-hati nanti kalau kamu menunda-nunda sedekah, nanti kamu akan dikerubut oleh setan. Enggak mungkin. Aku yakin aku bisa sedekah. Nah, akhirnya dia pulang ngomong sama istrinya, aku mau mensedekahkan ini dan lain sebagainya. Istrinya ngomong, kamu nggak tahu ya, kita juga kekurangan. Nanti di sana orangnya sudah punya begini, Mbok ya jangan begini. Akhirnya dia nggak bisa mengambil hartanya, terus kembali ke masjid itu. Kemudian, bagaimana? Kamu temui setan? Dia mengatakan, bukan setan, tapi induknya setan. Bukan setan lagi, ini, tapi induknya setan. Jadi memang hati-hati ketika kita mau sedekah, segera ya, bersegeralah bersedekah. Karena setan itu nggak mau, nggak rela orang mau sedekah. Tunda sehari habis. Jadi kalau memang sudah ada niatan, sudah langsung. Misalkan hari ini rumahnya jauh ya langsung. Karena kalau enggak, yakin saya godaannya luar biasa, baik dalam diri kita maupun dalam diri orang. Nah ini Sa'ban tadi mengatakan masih jauh, masih ya, oke. Kenapa cuma 1 gitu? Kenapa tidak semuanya aku berikan saja? Begitu melihat, jadi memang kematian itu seakan-akan bangun dari tidur, Pak. Jadi kalau hidup itu kan kadang-kadang kita mengatakan hidup yang sebenarnya akhirat mimpi ya. Tapi sebetulnya ketika nanti di akhirat terbalik itu. Kita di dunia ini baru mimpi. Kemudian ya, besok di akhirat bangun sebenarnya sudah. Wal asri apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, terus yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Nah, itu ternyata Rasulullah punya ilham. Tadi itu sama Sa'ban, malaikat itu memperlihatkan pahalanya suatu hari dia ke masjid. Nah, karena dingin sekali, dia pakai jubah 2, Pak. Yang baru dipakai, kemudian yang lama untuk dobelan gitu loh. Nah, kemudian ada seorang yang di jalan itu kedinginan. Kemudian dilihat juga orang miskin. Dia pikirannya begini, dikasih yang lama aja kan nggak apa-apa. Akhirnya dicopot itu jubahnya itu, kemudian dikasihkan kepada pengemis itu. Ya, bukan orang pengemis, orang miskin lah. Ternyata pahalanya luar biasa. Nah, terus begitu melihat pahalanya yang luar biasa, itu saja baju yang lama gitu loh. Dia sangat menyesal, kenapa enggak yang baru? Kenapa yang enggak baru? Nah, kalau baru kan ya sempurna atau pahalanya itu kan sempurna. Nah, itulah maka Rasulullah mengatakan salah satunya, ternyata orang yang ketiga tadi orang yang hatinya tergantung kepada sholat jamaah di masjid ini ternyata ya luar biasa, karena memang pahalanya tuh luar biasa, dari langkah kakinya saja sudah pahalanya luar biasa, sehingga wajar apabila kata Nabi besok ada 7 golongan orang yang tidak dinaungi oleh Allah, selain 7 golongan itu tidak dinaungi. Karena memang orang yang menggantungkan hatinya di masjid ini seakan-akan dia bermandikan pahala, Pak.
Oke, baik Abah Jatmiko, Sobat Fok dimanapun Anda berada. 7 golongan ya, ini baru 3. Selanjutnya nanti setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja, Abah dan Abah. Abah dan Abah. Masih bersama kami Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok, satu lagi yang barangkali perlu kita sampaikan pada kesempatan ini ya, terkait golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abah Jatmiko udah menyampaikan beberapa ya. Ada 3. Satu lagi apa? Mau apa? Nah, yang lainnya kita simpen dulu ya, biar Sobat Fok penasaran nanti apa sih 7 golongan itu siapa aja kan itu. Ini udah 3, satu lagi mungkin bisa warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi, yaitu seseorang yang dia 2 orang yang dia berteman, bersaudara dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang itu sebetulnya kan sama semua orang. Ya. Jadi setiap kita berteman sama seseorang diselidiki saja ini pertemanan karena Allah atau tidak. Karena beberapa pertemanan itu bukan karena Allah. Ya. Faman hijratuhu ilallah wa rasul, barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya ya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, ya kan? Betul. Faman hijratuhu, kalau hijrahnya untuk wanita atau harta yang akan diberi, maka ya memang niatnya untuk itu. Berarti ini pengertiannya tentunya luas ya Pak ya. Berarti berteman itu macam-macam. Di dalam dunia kerja katakanlah ya, kita satu tim dalam satu instansi, itu juga bagaimana kita melaksanakan pertemanan itu memang ada tidak hanya sekedar karena hubungan kerja kan gitu, tapi jauh lebih dari itu, termasuk juga di dalam dunia politik ya. Kalau seperti hanya yang kita ketahui ya, katanya dalam berpolitik itu tidak ada teman yang abadi kan. konon ceritanya seperti itu. Jadi teman karena kepentingan. Tapi kalau bisa ya apa yang Abah sampaikan tadi, kita bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Jadi pada saat kita berinteraksi, kita berteman ya ada hal-hal yang harus kita jaga betul. Ya tujuan kita apa kan gitu. Nah, monggo apa? Begini Pak. Ada hadis yang mengatakan innal muqsitina indallahi, sesungguhnya orang-orang yang adil ya, adil itu kan berteman ya adil. Tidak sempurna seseorang imannya itu sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Melakukan sesuatu kepada saudaranya seperti melakukannya kepada dirinya sendiri. Kalau dia mau ya oke, saya berikan. Kalau dia sendiri nggak mau diberikan itu ya tidak mau. Saya tertakjub terheran-heran kepada bahwa zaman Khalifah dulu, zaman Khalifah Turki ketika masa jaya-jayanya dulu, ada sebuah pasar Pak. Pasar di situ yang pasarnya orang Muslim gitu loh. Nah itu mereka jualan kain bersama-sama. Nah ketika dia sudah laku kainnya, kemudian ada pembeli, dia akan mengatakan, oh di sini sudah barusan ada yang beli, silahkan beli di samping. Jadi ketika sudah ada yang beli, oh itu yang toko itu dari tadi belum ada yang beli, silahkan beli kurma di sana. Itu begitu Pak. Jadi memang dalam Islam itu luar biasa gitu. Jadi mereka sendiri ada seorang raja khalifah zaman itu. Kemudian dia bercukur rambut. Bercukur rambut mungkin upahnya satu dirham.
Terus karena dia mencukur seorang khalifah raja kan ya nggak dibayar pun nggak apa-apa toh Bang, namanya raja kok datang ke situ ya kan. Ya, sudah senang sekali raja kok sudah datang ke situ bercukur. Nah, setelah mencukur selesai, maka raja itu tidak memberikan dirham tapi dinar gitu loh. Kemudian tukang cukurnya mengatakan, "Maaf Amir, sesungguhnya saya mencukur rambut itu sudah sebuah keberkahan bagi kami. Karena engkau raja yang adil dan lain sebagainya. Saya ikhlas lillahi ta'ala karena engkau memimpin negara ini juga mensejahterakan orang gitu loh. Kami menjadi hidup sejahtera karena kepemimpinanmu. Maka saya berikan, saya ikhlas." Si raja pun tetap memberikan dinar itu. Justru engkau rakyat kecil yang ikhlas, saya jadi raja harus lebih ikhlas. Inilah konsep pertemanan karena Allah tuh begini loh Pak. Jadi apa ya, kalau sana aja ikhlasnya seperti itu, aku ya harus lebih ikhlas dalam posisiku gitu loh. Jadi luar biasa jawaban raja itu ketika dia tidak rakyat ini juga sudah luar biasa, udah dia rakyat diberi begitu, enggak, saya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kalau engkau ikhlas, aku juga lebih ikhlas. Aku raja jadi harus lebih ikhlas. Terimalah ini semua kepadamu. Nah, ini kan berarti memang apa namanya, luar biasa ketika pertemanan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita ini cerita luar biasa ini. Berkaitan dengan presiden atau cawapres atau capres yang akan kita pilih. Dulu saat Sultan Muhammad, yaitu sultannya Turki Ottoman, saat luar biasa dia menguasai Palestina, menguasai Sam, menguasai Irak. Dulu kan namanya Turki itu. Nah, suatu hari itu ada seorang pengusaha yang datang, namanya Hasan atau siapa. Itu sudah dilarang-larang di situ, Tapi dia mau datang. Kenapa kamu menghadap Sultan? Karena Sultan hutang sama saya. Wow, kaget semuanya. Sultan kok sampai hutang? Wah, terus dia perdana menterinya, coba suruh datang. Akhirnya si Hasan ini datang. Ada apa kamu kesini? Kata Sultan Turki itu. Sesungguhnya engkau telah berhutang kepadaku. Kaget ini Sultan. Perdana menterinya juga, berani betul itu orang. Terus, kapan aku berhutang kepadamu? Terus, wahai Sultan, dengarkanlah ceritaku dulu. Aku itu seorang saudagar yang sekarang bangkrut. Luar biasa. Aku tiap malam tahajud kepada Allah. Aku meminta pertolongan kepada Allah. Hingga suatu hari saya bermimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Bermimpi sama Nabi Muhammad. Terus dia mengatakan, tolong salamkan kepada sultanmu bahwa sultanmu telah lupa kepadaku hari itu. Wah, terus dia ngomong, ya Sultan, ya Khalifah, sebetulnya aku dapat salam mimpi Nabi Muhammad, nabimu. Ya Sultan, sesungguhnya engkau telah lupa kepadaku hari itu, maka bayarlah seluruh hutangku. Lalu diberi itu. Cukup. Diam saja. Akhirnya kasih lagi. Cukup. Diam saja. Akhirnya dikasih lagi 1 gepok uang itu. Cukup. Nah, terus Perdana Menterinya, ya Saudagar Hasan, silahkan pergi. Saya yakin 3 kantong itu sudah cukup. Ya. Terus Sultan ini termenung. Terus ditanya sama Perdana Menteri, kenapa engkau dengan mimpi yang begitu saja sampai kamu percaya gitu kan? Bisa saja kan mimpi itu bohong, mengatasnamakan Nabi Muhammad bahwa engkau lupa saat hari itu. Sultan ini mengatakan, iya, kemarin itu saya sibuk. Padahal saya setiap hari itu sholawat sama Nabi 5.000 kali. Kemarin saya kurang dari 5.000 kali. Ini kan
andai kata dia tadi meminta hartaku atas nama nabiku, pasti akan aku berikan semuanya kepadanya. Wah, saya dengar cerita ini, wah luar biasa ini. Ternyata memang pertemanan rakyat dengan rajanya itu sampai kepada alam gaib gitu. Nah ini makanya orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa ketika memang semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan Nabi mengatakan, pilihlah pemimpin yang paling baik. Siapa Nabi? Orang yang mencintaimu dan orang yang engkau cintai. Siapa Nabi? Orang yang engkau doakan dan orang yang mendoakan kamu. Nah, nih. Oke, baik Abah Jatmiko, Sobat Fok dimanapun Anda berada. Ya, ini baru yang poin keempat ya. Ya, insya Allah di pekan berikutnya akan kita lanjutkan. Berhubung waktu yang harus membatasi kita untuk bersilaturahmi dengan sahabat Fok semua, maka pada kesempatan ini kita tutup pembicaraan atau obrolan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Abah Ali dan Abah Jatmiko mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mendengarkan Abah dan Abah di Fox Radio Jogja.